shortlist FFI 2024 udah dirilis nih, banyak ada 20 film dari 30 awalnya, ada 20 film yang lolos. Oke, kita lihat ada kejutan nggak? The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. 20 filmnya, 13 bom di Jakarta, agak lain, Oke, Badrun dan Laundry, oke, Garin. Crocodile Tears, Nah, itu belum tayang. Dua Hati Biru, Pangcuan, Oh, Hamka dan Siti Raham volume 2, Heartbreak Motel, Ipar Adalah Maut, Jatuh Cinta seperti di film-film, nah, ini dia. Kabut Berduri, Malam Pencabut Nyawa, Monster, Petualangan Sherina 2, Sampai Jumpa Selamat Tinggal, Samsara, Sehidup Semati, Siksa Kubur, The Architecture of Love, dan terakhir Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Oke. Dari 20 film ini ada 3 sutradara yang hadir dengan 2 film. Yaitu Angga Dwi Masa Songko dengan 13 bom, dan Heartbreak Motel. ada Hanung dengan Tuhan, oh iya. Ipar Adalah Maut dan Tuhan izinkan aku berdosa. Berdosa Tuhan izinkan aku berdosa. sama Garin, Samsara. Badrun dan Laundry. Oke, terus ada 3 film yang belum rilis secara general. Crocodile Tears, Samsara tadi. Samsara, sama Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Tapi Crocodile Tears nih udah tayang di festival-festival. Kemungkinan Indonesia? di Toronto juga udah. Oke. Kemudian di Jurinya nonton di sana. Oh, dikirimin kali. terus Sampai Jumpa Selamat Tinggal nih nanti opening atau closingnya openingnya Jakarta Film Week. Samsara juga kan udah dari pertengahan tahun dia kelilingnya. Sayang ada beberapa film yang bagus yang baru-baru tayang seperti Kakak Bos, Kakak Bos, ada Home Sweet Loan. Home Sweet Loan itu memang nggak eligible. Jadi Iya, oke, iya. sebelum kita bahas, yang eligible untuk tahun ini adalah yang tayang 1 September 2022 sampai 31 Agustus 2023. Terus ada footnote-nya. Itu yang tayang luas maupun terbatas ya selama periode itu, maupun yang sudah diumumkan untuk tayang di festival. Jadi baru diumumkan aja tuh udah eligible. Apakah benar itu? Ini quote-nya. Oke. Nah, oke. Sebetulnya ini pasal karet ya, Bay. Gitu loh. Dan lagi-lagi ini kan yang dikeluhkan sama pecinta film ya, bahwa ada film yang udah masuk penilaian juri tapi kita belum nonton. Gitu ya, sehingga masyarakat atau pecinta film nggak Gimana bisa menilainya? Kalau di Amerika kan rata-rata udah tonton karena Desember, nominasinya baru baru Februari. Dan ini apa? Sehingga potensi kejutan-kejutan kayak tahun lalu, Women from Rhode Island yang belum rilisnya malah tahun ini kan. Kemudian kayak autobiografi yang udah menang, Gaspar juga menang skenario, autobiografi menang skenario, belum ada yang nonton waktu itu. Termasuk Penyalin Cahaya juga, gitu, yang kebetulan bagus banget memang. Jadi itu sih yang disayangkan di aturan-aturan itu ya, baik. Nah, terus ada beberapa judul yang kayaknya cukup layak untuk masuk tapi nggak ada nih. Apa aja tuh? Misalnya kayak Kakak Bos ya. Imaginary kebetulan tahun ini udah diwakili oleh 2 film nih, Agak Lain sama JCDF. Jadi ada selain Kakak Bos ada Diambang Kematian, ada Pemukiman Setan, Kang Mak, Rumah Dinas Bapak yang menurut gue masih oke. Terus Seni Memahami Kekasih. Itu eligible nggak buat tahun depan? Oh enggak,
kan udah main dari bulan Agustus kan, Juli atau Agustus gitu. Dia Kematian juga kan dia mainnya November atau begitu ya, jadi eligible mestinya gitu. Oke, dari 20 judul ini ada gak yang lo kok bisa masuk sih film ini gitu? Yang gue nggak terlalu suka, tapi mungkin orang lain suka, obviously. Malam Pencabut Nyawa. Terus bagi gue gampang cuan, gue cukup enjoy, tapi gue nggak nyangka dia masuk. Terus Gue rasa dia akan bicara di nominasi ya? Nominasi skenario. Oke. Terus apalagi kalau lo? Kalau gue Hamka dan Siti Raham volume 2 buat gue nggak nonton soalnya. Iya, itu yang Biasa banget ya? cenderung melelahkan malah, gitu kan. Ya, gue juga kurang suka sama Malam Pencabut Nyawa, ya, yang mungkin special effect. Mungkin jadi ada unsur-unsur, jadi bukan kualitas secara keseluruhan kali gue yang juga juri ya, tapi elemen-elemen yang kira-kira bisa dapat nominasi dari situ. Oke, nah kalau jagoan lo sendiri apa? Gue yang suka Siksa Kubur, udah jelas. Jesse Dev, terus Heartbreak Motel. Dua lagi. Coba lu dulu deh. Oke, gue yang 3 ini setuju ya. Oh, termasuk dalam top 5? Ya, top 5 gue. Kalau di gue yang lainnya itu, menurut gue mungkin agak lain bisa masuk, gitu ya. Ini kita nggak ngomongin yang 3 film yang kita belum nonton ya, yang memang belum dirilis ya. Agak lain masuk, dan kayaknya Kuda Hitamnya ini antara Kabut Berduri kalau gue. Nah, antara Kabut Berduri atau Ipat Adalah Maut. Oh iya. Karena dia crowd pleaser, benar-benar paket hiburan ya, yang solid gitu ya. Dan gue merasa lebih layak daripada film Hanung satunya lagi. Gitu Soalnya ya. kalau kita ngomongin Palari, dia udah sukses di perhelatan sebelumnya. Posesif, seperti Dendam, Aruna. Nah ini kayaknya mungkin sesuai dengan selera juri. Ada juga yang kayak Garin yang selera juri juga, ya. Jadi Samsara maupun Badrun dan Laundry itu bisa menjadi kejutan juga. Ya, ya Badrun dan Laundry itu satir ya, walaupun gue kurang terlalu suka endingnya ya. Gitu, yang kayak terlalu mendadak aja gitu plot twistnya gitu. Nah ini tadi Samsara, Crocodile Tears, Sampai Jumpa Selamat Tinggal, itu kita udah nggak bisa bicara karena memang belum nonton juga. Mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan bagus. Soalnya Tapi kita haus film Indonesia yang bagus kan. Dengan masuknya mereka jadi optimis nih kita. Crocodile Tears itu kan Tumpal Tampu Bolon, yang sebelumnya juga film pendek itu udah Tumpal Tampu Bolon yang memang udah sukses di festival-festival lewat film pendeknya. Kemudian kalau Sampai Jumpa Selamat Tinggal itu Adrianto Dewo, kan yang waktu FFI 2020 tuh dia mudik ya. Gitu, dan dia juga film yang gue suka banget, salah satu favorit gue, Tabula Rasa 10 tahun lalu. Gitu. Oke, jadi nominasinya itu tadi jagoan gue yang untuk 5 ya. Kalau menurut gue sih Jesse Dev ini gue jagoin banget di aktris, di skenario asli ya, minimal nih. Terus editing, gue rasa Sheila Dara akan masuk nominasi di film ini untuk supporting actress karena dia stand out. Nirina udah masuk lah, Nirina Ringo kita pasti masuk. Sama so far di luar film yang kita belum nonton, Jesse Dev ini menurut gue kandidat untuk jadi film terbaik saat ini. Oke, favorit gue juga Jesse Dev sih, dan Siksa Kubur sih. Oke, favorit kamu apa? Silakan tulis di komen. Kita tunggu aja nanti nominasinya diumumkan tanggal 18 Oktober. Gitu. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.